Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang Ferdinand Lassalle 1825 dan 1000 sampai 1864. Yang pertama, riwayat hidup Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle lahir di Brussels, Rusia pada tanggal 11 April 1825 dengan nama kecil Lassalle. Ia dilahirkan dalam kalangan keluarga Yahudi kelas menengah. Lassalle adalah orang anak yang pandai. Mengetahui hal itu, ayahnya berusaha untuk terus menyekolahkan Lassalle ke sekolah manajemen karena ingin agar Lassalle bisa berkarya di bidang bisnis. Namun ketertarikan Lassalle bukan di bidang bisnis, melainkan di bidang filologi dan filsafat. Kehidupan studinya berawal dan kemudian kehidupan Lassalle studinya berawal di sekolah manajemen di Glasgow. Kemudian ia pindah di Universitas Brussels dan kemudian berlanjut ke Universitas Berlin. Pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh sahabatnya, yaitu Karl Marx. Selain itu, diam-diam ia juga merupakan pengikut Hegel. Pada tahun 1845, ia memulai karyanya yang berjudul Heraklius. Karya ini dikerjakan dengan sambil mengambil sudut pandang Hegel. Karya ini baru dipublikasikan pada tahun 1858. Karya ini berikutnya adalah Van Volkswagen 1859, Alberter Program, Walker Program, Zoom, Alberter Under, dan Reading Program. Serta masih banyak lagi karya-karya yang ditulis. Karya-karya ditulis selama hidupnya. Pada tahun 1848 sampai 49, Lassalle mengambil bagian dalam Revolusi Prancis. Karena terlibatnya tersebut, ia sempat dipenjara selama beberapa tahun. Selain terlibat dalam bidang politik, Lassalle juga aktif dalam bidang sosial dan politik, yaitu dengan mendirikan ADAF pada tanggal 23 Mei 1863. ADAF adalah singkatan dari Allgemeine Deventer Arbeiten, artinya General German Worker Association. Nah, yang kedua, karya Lassalle. Karya Lassalle adalah yang pertama yang saya sebutkan dari tadi. Sebutkan yang dan yang lain-lain ini. Dan selanjutnya, situasi sosial dan politik dalam ekonomi. Lassalle hidup pada masa penuh pergolakan pada abad ke-16 hingga dekade pertama. Abad ke-19 merupakan era kebangkitan kelas menengah di Eropa. Di negara-negara Eropa Tengah dan Barat muncul pergerakan-pergerakan politik yang menginginkan perubahan. Misalnya di Inggris dan Prancis yang menginginkan perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem liberal yang memberontakkan kaum republik dan liberal melawan kaum feodal. Para bangsawan
dan tuan tanah, membawa terjadinya perubahan di Eropa. Melalui propaganda dan tulisan-tulisan sosialisme, sampai juga di Jerman, penulis dan politis Jerman yang melarikan diri atau dibuang ke Prancis dan London kembali sebagai penganut agama sosialisme. Mereka berubah untuk membawa paham itu ke Jerman. Melihat situasi yang dimulai mengkhawatirkan, para raja Jerman mengubah sistem pemerintahan menjadi sistem liberal. Puncak pergerakan asosiasi ini adalah pada Revolusi Maret 1848. Yang Iron Law ini menggunakan istilah ini digunakan untuk membahaskan keadaan upah buruh. Hukum tersebut memang tidak tertulis secara eksplisit, tetapi secara eksplisit dijalankan kaum bourgeois yang merupakan upah buruh. Buruh pada waktu itu memiliki standar upah maksimal minimal pada kebutuhan didasari yaitu sekitar subsistence level. Nasib buruh sangat memprihatinkan. Rata-rata yang selalu direduk pada kebutuhan untuk kehidupan besar. Upah merupakan diukur berdasarkan biaya yang dibutuhkan oleh orang buruh yang membiayai kehidupan minimum. Hal ini membuat para buruh tidak dapat naik kelas. Mereka akan tetap berada pada kelas bawah dan tetap menderita di bawah garis kemiskinan. Iron Law atau hukum aturan besi berdasarkan upah pada hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja. Menurut teori ini, jika upah buruh lebih tinggi dari biaya hidup, maka akan mengakibatkan terjadinya pertambahan tenaga kerja yang akan menyebabkan tingkatnya biaya produksi. Imbasnya juga akan terjadi pada para buruh. Upah para pekerja akan dipotong untuk menekan biaya produksi sampai pada tingkat minimal kebutuhan hidup. Sebaliknya, jika upah yang diberikan lebih rendah dan kebutuhan minimal, yang terjadi adalah penurunan tenaga kerja. Oleh sebab itu, upah buruh harus dinaikkan sampai pada tingkat kebutuhan minimal. Menurut Lassalle, teori ini akan menentukan upah buruh dan menjadi sumber kesengsaraan kaum buruh. Karena upah buruh rata-rata selalu ditekan sampai pada halnya bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya untuk sementara waktu. Nah, 5 perbaikan nasib buruh menurut Lassalle pada para buruh menjadi miskin karena adanya hukum besi, Iron Law. Dalam upah buruh, keadaan inilah yang menggerakkan Lassalle untuk memperjuangkan hidup mereka agar mereka dapat hidup sebaik. Kritik Lassalle ditujukan kepada kaum bourgeois, terutama sebagai pihak
yang diuntungkan berkat iron law, sementara kaum proletar mau tak mau meski menderita dan hidup di bawah garis kemiskinan, mereka tak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki nasib mereka. Dalam surat terbuka 1863, Lassalle mencoba memberikan jalan pencerahan dengan didirinya Asosiasi Buruh Sosialis di Jerman pada tanggal 23 Mei 1863. Lassalle mengusulkan agar buruh menjadi majikannya sendiri dan menghilangkan pembebanan antara upah dan keuntungan sehingga hasil kerja digantikan upah. Untuk bisa mewujudkan kedua hal itu harus ada dukungan dari negara. Mustahil kedua hal itu bisa tercapai tanpa bantuan dari negara. Negara harus berpihak pada kepentingan rakyat. Asosiasi buruh yang dibentuk harus didukung dan negara harus mengembangkan dan memfasilitasi, bisa dengan memberi modal atau kredit kepada buruh. Agar negara memihak pada kepentingan buruh, maka harus ada pemilu langsung. Yang harus dimenangkan buruh. Dengan begitu buruh bisa menjadi majikannya sendiri dan hak-hak mereka akan diperjuangkan dengan serius untuk bisa memperoleh suara absolut sehingga bisa memenangkan pemilu. Maka diperlukan pengalaman opini publik. Opini publik itu bisa dibangun lewat buletin atau koran. Para buruh juga perlu untuk membuat hasutan yang tidak melawan hukum untuk memperjuangkan nasib mereka. Dan terus pandangan versatasi mengenai konstitusi. Yang pertama, pengertian sosiologis dan politis. Konstitusi dilihat dari sebagai sistematis antara faktor-faktor keuntungan politik yang nyata dalam masyarakat, yaitu misalnya raja, parlemen, kadmin, kelompok-kelompok penekan, partai politik dan sebagainya. Dinamakan dinamika hubungan di antara kedua kekuatan politik. Maka nyata itulah sebenarnya ada yang dipahami sebagai konstitusi. Ya, pengertian juridis atau pengertian juridis melihat konstitusi sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai belum yang ini. Saya ulangi, pengertian juridis atau pengertian juridis melihat konstitusi sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintah negara. Pemikiran Verlace sangat dipengaruhi oleh aliran pikiran yang dikodifikasi, sehingga sangat menekankan pentingnya pengertian yuridis. Dan yang kedua, thanks you. Dan antara ini terima kasih dan penutupan ini, pemikiran Lassalle membuka suatu kesadaran fleksibel akan adanya masalah dalam hal upah buruh yang
marginalisasi dalam pekerjaan mereka yang tidak membawa kesejahteraan. Kesadaran itu memunculkan modalitas lain, yaitu bagian fasilitas, yaitu politik. Dia memikirkan adanya usaha dari pemerintah yang perlu dirintis dari bagian awal, yaitu dari buruh sendiri, dengan masuk dalam pemerintahan. Yang ia pikirkan dan usahakan adalah memasukkan perwakilan buruh dalam jajaran parlemen sehingga bisa mengusahakan usulan yang baik untuk memperbaiki nasib buruh. Buruh diharapkan bisa menjadi tuan atas diri sendiri sehingga upahnya tidak lagi tergantung pada ketentuan dari orang lain. Nah, kesadaran baru dari Lassalle membantu kaum buruh memperbaiki nasib mereka dalam kehidupan. Ini peran buruh adalah roda perekonomian sangatlah penting. Mereka menjadi pelaku utama memproduksi, namun kadang peran penting mereka tidak dibayar adil oleh pemilik modal. Iron Law menjadikan buruh semakin dipojokkan sebab kehidupan mereka benar-benar ditentukan oleh kebijakan para kaum borjuis. Dengan pemikiran Lassalle tentang asosiasi buruhnya, aspirasi para kaum buruh dan hak-hak mereka dapat semakin diperhatikan. Sekian dan terima kasih. Saya Muhammad Irfan Ardiansyah dari HKID.